Halo semuanya, jumpa kembali dengan Lutfi di sini. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama membuat aplikasi. Yang akan kita buat yaitu toko buku atau perpustakaan buku nantinya menggunakan ASP.NET. Yang akan kita pelajari yaitu ASP.NET Core, ASP.NET Core MVC yang kita menggunakan versi 6, yaitu versi yang paling update ya. Apa sih keunggulannya ASP.NET Core ini? Keunggulannya itu yang pertama yaitu cloud platform. Kan ASP.NET itu udah cloud platform ya. Jadi bisa digunakan Linux maupun Mac maupun Windows itu tetap bisa bikin maupun develop produksinya tetap bisa. Kemudian dia itu open source. Jadi gratis dan code-nya juga dibuka jadi kita tidak takut gitu kan. Kemudian juga dia itu udah dibuat dibikinnya itu menggunakan dependency injection juga gitu loh. Jadi misalkan kita butuh function atau yang udah kita bikin sebelumnya kayak semacam fungsi buat kirim email atau kirim notifikasi itu bisa dipanggil-panggil gitu kan. Kemudian juga dia mudah untuk diupdate karena untuk tahu saya untuk Microsoft ini dia punya TLS dan bisa menggunakan Git juga. Jadi enak gitu kan. Selanjutnya keunggulan kita mempelajari ASP.NET ini, ASP.NET ini juga dia cloud friendly. Apalagi yang versi ASP.NET Core, wah itu cloud friendly banget itu. Nantinya kita akan coba deploy juga di hosting gratisan tentunya, supaya teman-teman ini nggak usah takut untuk belajar itulah. Kemudian dia performance-nya tinggi, walaupun kita nanti akan kita publish di server gratisan atau hosting gratisan, tentunya performance-nya itu nggak dilakukan gitu kan. Untuk tools yang teman-teman butuhin, yang pertama teman-teman tuh butuh IDE-nya atau untuk buat ngodingnya. Yang dipakai yaitu Visual Studio. Teman-teman download aja Visual Studio yang versi terakhir. Kalau yang sekarang kan versi 2022. Kalau punya saya juga menggunakan yang versi 2022 saya gunakan. Kemudian teman-teman bisa menggunakan versi community untuk yang versi gratisnya. Kemudian untuk database-nya, kita akan menggunakan database SQL Server. Tentunya karena ini produknya Microsoft semua, si .NET juga punyanya Microsoft, SQL Server juga punya Microsoft. Jadi nantinya akan enak gitu loh. Ini juga gratis. Kita bisa menggunakan versi developer maupun versi express. Tapi mendingan kita pakai developer karena kita kegunanya hanya untuk development, bukan untuk production. Semoga teman-teman tertarik untuk belajar ASP.NET Core. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini juga ini belajar untuk project-nya. Teman-teman buka Visual Studio-nya, kemudian di sini ada tombol Create a New Project. Kemudian untuk template-nya, kita menggunakan yang MVC. MVC. Di sini kemudian kita milih ASP.NET Core Web App MVC. Nah, kita klik next. Untuk project name-nya di sini saya akan namainnya dengan toko buku karena untuk projectnya kita akan membuat toko buku. Kemudian untuk lokasinya teman-teman sesuaikan dengan tempat teman-teman nyimpan code-nya. Kemudian untuk solution name-nya saya tetap namanya toko buku. Kemudian klik next. Untuk framework-nya tentunya kita akan milih framework yang versi 6, yang versi terakhir. Kemudian untuk autentifikasinya saya saya tidak pakai. Kemudian untuk konfigur HTTPS-nya kita pakai. Enable Docker-nya kita tidak pakai. Dan kita tekan tombol klik. Tunggu beberapa saat, untuk proses ini agak lama kalau di laptop saya.
Seperti inilah tampilan project yang baru saja kita setup atau kita baru bikin. Di sini di sebelah bawah itu ada output. Di sini ada beberapa pilihan. Kalau yang baru kita buka ada yang cuma satu. Kemudian untuk sebelah kiri itu ada Server Explorer, ada Toolbox. Untuk Server Explorer itu ada server ya. Ini ada laptop ini sendiri gitu kan. Untuk saat ini kita abaikan aja. Kita fokus yang sebelah sini, sebelah kanan. Di sini ada ini Solution Explorer-nya. Kemudian di bawahnya ada Kitchen. Nanti kita akan gunain untuk nge-push code kita ke GitHub ataupun GitLab ya. Di Solution Explorer, misalkan teman-teman ini pengen kecilin gitu kan. Pengen kecilin, teman-teman bisa di sini ada auto head. Nah, jadinya kecil gitu loh. Ini saya klik auto head. Nah, di Solution Explorer kita bisa membuka code-code-nya sebenarnya. Ini saya coba buka si home-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan misalkan di sini ganggu gitu kan. Teman-teman lebih terbiasa ininya kelihatan atau tidak gitu. Bisa di-pin aja kalau pengen kelihatan. Kalau ini ganggu ya tinggal di-unpin gitu kan. Misalkan teman-teman tidak sengaja klik tombol close-nya gitu kan. Kepencet gitu kan. Atau punya keep-nya kepencet gitu kan. Teman-teman jangan panik. Untuk munculin kembali itu ada di view, ada di Solution Explorer gitu. Untuk kitnya juga sama, ada di view, ada di change. Nah, seperti itu. Kemudian butuhin apa, tinggal lihat aja di sini. Sampai di sini untuk pengenalan ini ya apa? Struktur code-nya, struktur Visual Studio-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan coba mempelajari struktur foldernya. Di sini ada controller, ada mode, ada views. Jadi untuk menjalankan projectnya biasanya itu pertama kan pasti di controller ya. Di sini ada home. Di home itu akan menjalanin si index gitu kan. Kalau kita kan tanpa parameter sama sekali untuk pertama kalinya, jadi akan masuk ke index. Untuk viewsnya di sini belum pakai mode sama sekali. Kemudian untuk viewsnya otomatis kita pakai yang home. Home kita pakai yang index kan. Ini index, di sini index. Nah, di sini munculnya welcome building web app with ASP.NET Core. Kita coba jalanin dengan menekan tombol di sini, toko buku ini kita coba jalanin. Ini ternyata sudah jalan. Di sini tertulis welcome, learn about building web app with ASP.NET Core. Yang menarik di sini yaitu gini. Yang menariknya di sini tuh ada semua tombol namanya hot reload di sini yang warna merah ini. Ini gunanya buat apa sih? Misalkan gini ya. Kita lagi belajar, kita lagi ngedit ya, misalkan ngedit front end-nya. Kita lagi ngedit front end-nya, misalkan di sini saya kasih misalkan welcome Mas Rifki. Kalau sebelumnya kita harus kan kita stop dulu. Karena kita di sini kita reload, kita ini nggak akan berubah gitu. Soalnya kita stop dulu. Kan terus jalanin lagi. Oke, sudah jalan. Kita coba tunggu sebentar. Saya close. Di sini baru kelihatan. Nah, itu kan agak merepotkan ya, apalagi kalau project kita itu udah terlalu besar. Otomatis untuk build-nya kan agak makan waktu gitu.
Caranya gitu, caranya ini sebenarnya untuk di versi 2022 maupun di .NET Core 6 itu sudah disediain tombol ini nih, ada namanya hot reload. Kita pencet gitu kan. Nah, di sini otomatis akan ke-update gitu. Kita coba deh. Nah, akan saya tambah ini. Saya hapus gitu kan. Setelah tekan hot reload, ini otomatis akan ke-reload tambah ini. Nah, otomatis jadi agak lebih cepat lah dibandingkan kita stop dulu, kemudian kita jalan lagi. Itu akan lebih cepat menggunakan tombol si hot reload ini. Selanjutnya kita akan coba pelajari. Kalau teman-teman perhatiin di sini, kalau kita saat menjalankan project itu kalau kita perhatiin kita ada manggil localhost slash apa ya, port 7000 berapa gitu. Nah, itu tuh sebenarnya nyetingnya di mana sih gitu kan, atau apakah tidak bisa disetting atau gimana gitu kan. Nah, jadi gini, jawabannya seperti ini. Di sini kalau kita perhatiin di sini ada 7058. Ini setting di mana sih? Saya stop dulu. Atau apakah bisa dijalanin di tempat lain atau harus gimana? Kita coba cek di sini. Itu sebenarnya ada di properties. Jadi launch setting. Nah, launch setting ini kalau teman di sini itu ada namanya toko buku ya. Toko buku ini adalah profilnya toko buku gitu. Kemudian kalau teman-teman di sini ada tombol ke bawahnya, diklik itu ada namanya EIS Express, gitu kan. Di sini ada namanya EIS Express gitu. Nah, selanjutnya di toko buku ini karena kita makanya profil toko buku. Dia aplikasi URL-nya yaitu ada di 7058 untuk HTTPS-nya. Dengan untuk HTTP-nya ada di 5058. Seperti itu. Kemudian untuk di sini ada launch browser alias ini namanya dia akan manggil browser baru enggak gitu kan. Kalau kita jalankan dia pasti akan buka new browser kan. Kalau kita tidak mau seperti itu, kita ganti aja jadi false. False. Ini kita coba jalanin. Untuk .NET Run Message itu ada di sini ya. Ini namanya .NET Run Message. Kita coba jalanin menggunakan si ini ya, launch browsernya false. Jadi saya harus buka browser sendiri. Di sini saya manggil localhost port 7058 saya panggil. Coba jalan. Nah, jadi dia ini dia nggak akan jalanin new browser baru gitu. Kalau kita panggil ini HTTP 5008, itu kan dia juga akan ke 7058. Kemudian gimana caranya kita jalanin pakai yang II setting gitu kan, supaya jalannya di 44.319. Kita stop dulu. Kemudian kita di sini kita ganti ke IIS Express. Nah, di sini kalau IIS Express dia launch browsernya tetap masih true. Coba jalanin. Kita coba lihat ini. Nah, dia masih buka new browser karena di sini dia manggil launch browsernya true. Jadi kalau browsernya kita tutup, itu .NET-nya ini akan ke stop otomatis gitu loh. Kayak tekan di tombol stop debugnya kayak ditekan gitu. Kalau kita seperti itu. Kemudian di sini juga ada namanya app setting. Nah, ini gunanya apa sih gitu kan? Nah, app setting ini maksudnya gimana? Kemudian ini bisa di sub ini gimana caranya gitu kan? Kalau teman-teman pengen ini apa namanya filenya itu di dalamnya, di app setting itu ada banyak gunanya. Seperti kita di sini untuk koneksi database. Tentunya untuk versi development dan versi production maupun versi staging itu kan beda.
Teman-teman tinggal bikin lagi, tinggal bikin aja PHP setting dot misalkan .staging.json. Saya coba bikin add misalnya add ini aja saya copy paste gitu kan. Kemudian di sini saya ganti namanya app setting dot staging json gitu. Otomatis dia kan di dalamnya sini gitu loh. Nah, teman-teman tinggal bedain aja isinya development sama isinya staging itu mau isinya dibedain di mananya gitu kan. Biasanya ini digunakan untuk isi kayak parameter database gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kali ini kita akan belajar tentang struktur layout. Nah, jadi kalau teman-teman ini explore, saya coba close all dulu di sini. Di sini saya stop dulu. Di sini ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin di bagian privacy, misalkan atau home lah, home gitu, dia tuh hanya ini namanya, dia hanya munculin view data title dan dengan nama homepage. Ataupun kalau kita lihat di privacy, di sini ada namanya privacy ya, policy. Jadi ini tuh namanya di sini. Namanya nanti kan jadiin di mana? Di datanya ya. Di data title gitu kan. Kemudian di sini ada bawahnya. Kemudian ini di mana nih lokasinya yang atasnya ini gitu loh. Kan nggak dipanggil sama sekali toh. Nah, ternyata ini tuh jadi ketika kita jalanin si apa viewsnya itu dia tuh jalanin ini dulu view style, dia akan manggil layout. Kemudian dia juga menjalani view import, jadi kita bisa manggil apapun yang ada di toko buku.model gitu. Jadi kedepannya kita bisa pakai gitu kan. Kalau sekarang kan belum ada ya di model ya, kayaknya kita belum bisa pakai. Nah, di sini dia akan manggil layout, layoutnya dia dari underscore layout. Underscore layout itu di mana gitu kan? Dia ada di shell underscore layout gitu di sini. Kemudian untuk perpindahannya kalau teman perhatiin, itu tuh kan enak ya. Jadi dia bisa manggil langsung si controller dan si agentnya. Jadi dia tuh menggunakan ini tag helper. Sebenarnya kita bisa pakai link biasa, tapi kan agak ribet ya. Nah kan kayak gini. Jadi ASP controllernya namanya apa? ASP agentnya itu apa gitu. Jadi ini nama controller, ini nama agent. Namanya home, di sini namanya privacy. Jadi link ini akan dibuat langsung mengarah ke sini. Nih ke sini. Gitu. Coba yang ini home index. Dia masuk ke home kan. Kemudian dia masuk ke index seperti itu. Itu gunanya di tag helpernya.